Cerita berawal dari seorang pria bernama Hill yang baru saja diterima di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman uang. Sepintas tak ada yang aneh dari Hill, bahkan dia lulus tes perekrutan dengan nilai yang pas-pasan. Just slipped in. Any less, we'd be doing this again. Di hari pertama kerjanya, Hill ditakut-takuti oleh rekan kerjanya bernama Dave. Dengan cara berbagi cerita tentang karyawan lain yang tewas oleh perampok saat sedang bertugas mengantarkan uang. Tanpa respon Hill biasa saja mendengar cerita temannya. Sampai suatu ketika saat mereka sedang mengantar uang, tiba-tiba Hatebul, salah satu rekan kerja Hill, dibajak seseorang. Dave tampak ketakutan. Dave. Namun Hill menenangkan Dave untuk tidak panik. Lah, kok karyawan baru yang lebih berpengalaman ya? Setelah Dave tenang, mereka berdua pergi menemui perampok yang menyandra Bull. Selanjutnya, komplotan perampok meminta Hill memindahkan uang ke mobil mereka, sembari mengancam akan menghabisi Bull. They're serious. Shut the. Leave this to me. Hill pun mengikuti permintaan perampok. Namun saat memindahkan uang, tiba-tiba Sorry, pal. Hill menghabisi semua perampok. Cukup mengejutkan dengan karyawan yang menyandang status lulus dengan nilai pas-pasan. Suck your own dick. Did you make poo-poo? Atasan Hill cukup heran, mau senang atau malah waspada, mengingat belum ada yang pernah melakukan aksi itu sebelumnya. Mulanya sang bos berniat memberi Hill cuti untuk menenangkan diri karena baru saja menghilangkan nyawa orang. Namun pemegang saham tempat Hill bekerja memerintahkan Hill untuk tetap bekerja karena prestasi Hill dapat memberi inspirasi bagi karyawan lainnya. Selanjutnya, lagi-lagi Hill menghebohkan atasannya karena saat mobilnya mengalami peristiwa perampokan lagi, pelaku perampokan tersebut malah kabur ketika melihat Hill keluar dari mobil pengangkut uangnya. Ini sudah tergolong tidak wajar bagi seorang karyawan biasa. Turn back around and left. So let me get this straight. They just walked away. Siapakah Hill ini, pemirsa? Usut punya usut, ternyata Hill adalah seorang pimpinan mafia yang sedang mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Bagaimana bisa? Sebelum Hill bekerja di perusahaannya sekarang, dia dan putranya sedang berhenti di depan kantor pengiriman uang tersebut karena Hill dimintai tolong oleh anggotanya untuk mengawasi arah mobil pengiriman uang. Kebetulan saat itu anggotanya berniat merampok mobil tersebut. Lalu Hill meninggalkan putranya di mobil dan membeli makanan sekalian mengawasi arah mobil incaran anggotanya. Di saat bersamaan, ternyata ada kelompok lain yang merampok mobil incaran anggota Hill. Sedangkan putra Hill yang berada dekat dengan kejadian perampokan turut menjadi korban. Hill yang melihat putranya dalam bahaya segera berlari menyelamatkannya. Namun sayang, dia juga terkena tembakan dan jatuh tak sadarkan diri. Akan tetapi, Hill sempat melihat wajah pelakunya. Saat terbangun di rumah sakit, seketika dunia serasa kiamat bagi Hill. Bagaimana tidak, sang putra kesayangannya tak tertolong karena luka tembakan pelaku perampokan. Sang pentolan mafia mulai bergerak bersama anak buahnya mendatangi geng-geng perampok, berharap menemukan pelaku penembak putranya. Saking murkanya Hill, tiap perampok yang didatanginya selalu dihabisi. Karena sudah terlalu brutal menghabisi semua kelompok perampok yang ditemuinya, anak buah Hill memberi masukan kepada sang bos untuk mencari tahu pelaku penembakan anaknya melalui kantor pengiriman uang tersebut, karena bisa jadi orang dalam terlibat.
Atas saran anak buahnya lah, Hill rela mengganti semua identitasnya demi bekerja di perusahaan pengiriman uang tersebut. Wajar saja kemampuan Hill ketika melumpuhkan kawanan perampok di atas rata-rata. Ya, dianya bos mafia, menghabisi orang udah jadi rutinitas biasa. Kerja keras Hill dalam menyamar tak sia-sia. Saat sedang bertugas bersama Bull, tiba-tiba sang rekan kerja memberitahu Hill kalau akan ada perampok menaiki mobil mereka guna menyusup ke kantor. Drug game. I tell them which drugs to hit. Ternyata Bull bersekongkol dengan sekelompok perampok untuk merampok kantornya. Dia pun sempat memberitahu Hill kalau perampokan yang menewaskan karyawan dan seorang remaja adalah ulah mereka juga. Bull mengancam Hill untuk tenang dan jangan ikut campur kalau ingin nyawanya selamat. Bukannya takut, Hill malah tampak bersemangat. Bagaimana tidak, orang yang selama ini dicarinya akan segera muncul. Sementara itu, di tempat terpisah, sekelompok perampok kenalan Bull yang rata-rata pecatan militer sedang menyusun rencana besar untuk merampok kantor Bull. Sadar perampokan kali ini bersiko besar, mereka merencanakannya dengan sangat matang. Selanjutnya, Bull pergi menemui teman-teman perampoknya. Agar pihak kantor tak melihat perampok menaiki mobil Bull, dia mematikan kamera pengawas di dalam mobil, berdalih ada kesalahan teknis. Setelah 3 orang perampok bertopeng masuk ke dalam mobil Bull, mereka kembali ke kantor. Rencana perampokan pun dimulai. Dengan berpakaian anti peluru, mereka memulai aksinya. Berlatar belakang pecatan militer membuat komplotan perampok dengan mudah melumpuhkan para karyawan. Saat para perampok memindahkan semua uang, Hill berhasil melumpuhkan salah satu perampok yang menodongnya. Dan langsung membuka topeng si perampok guna memastikan orang yang dicarinya. Ternyata bukan. Selanjutnya, agar tak menarik perhatian, Hill memakai baju perampok yang berhasil dilumpuhkannya. Dan sang bos mafia mulai memburu pelaku penembak anaknya. Perampok berikutnya berhasil dilumpuhkan Hill, ternyata masih bukan orang yang dicarinya. Hill beralih ke perampok berikutnya. Namun saat Hill sedang baku tembak dengan perampok lainnya, tiba-tiba Bull datang dan menembaki Hill. Dia pun terjatuh. Di saat Bull akan kabur bersama rekannya, Hill sempat melihat pelaku penembak anaknya berada di dalam mobil yang akan kabur membawa banyak uang. Komplotan perampok berhasil meloloskan diri dengan beberapa anggota yang selamat. Ternyata pada saat usaha meloloskan diri, pelaku penembak anak Hill memang licik pemirsa. Bagaimana tidak, dia menghabisi temannya sendiri, termasuk Bull, karena berniat menguasai hasil rampokan sendiri. Dasar manusia serakah. Selanjutnya, di saat pelaku penembak anak Hill sampai di persembunyiannya, dia dikagetkan dengan suara HP yang bergetar. Mulanya dia menyangka HP-nya berbunyi. Usut punya usut, ada HP di salah satu tas uang hasil rampokan. Lah kok bisa? Ternyata Hill yang menaruh HP tersebut di saat berhasil melumpuhkan salah satu perampok. Si pelaku sempat bingung melihat Hill telah berada di rumahnya. What do you want? Just read this. Don't want the money. Dia pun sempat mengira Hill inginkan uang rampokan. Hill yang sudah lama menantikan momen itu memberi pelaku hasil medis kematian anaknya. Sembari berkata kalau sang bos mafia inginkan hal yang sama dengan apa yang dialami oleh putra kesayangannya. Dendam Hill terbalaskan. Cerita pun selesai. Terima kasih.